Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namaste, salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel Jitu Jiwa Tua. Kesempatan kali ini kita mau bahas mengenai pengalaman mistis bertemu dengan makhluk halus. Halus? Bukan, itu yang nonton kemarin nggak datang sih. Aduh, makhluk halus sudah dibahas konten kemarin. Saya libur kemarin. Gagal nih jadi host. Gantian. Ini Kurang info. Ini bahasnya apa nih? pemirsa, kemarin kita bahas pengalaman bertemu astral. Nanti sekarang yang mistisnya. Ya, sekarang adalah pengalaman metafisika yang mistis. Pengalaman kita mengenai hal metafisika yang mistis, karena metafisika itu kan luas, jadi nggak cuman berhubungan dengan astral, jurik atau apapun lah namanya yang banyak orang bilang menyeramkan, menakutkan atau apapun itu. Cuman kita lebih ke membahas metafisika yang kadang pengalaman itu kita belum tahu jawab maksudnya apa atau jawabannya apa. Mungkin ada juga yang setelah beberapa hari kemudian baru kita menemukan jawaban. Misal kita ini sih contoh aja sih, lebih kayak kita ke tempat ke suatu lokasi, di situ kita karena ada yang menjaga lokasi itu. Saya ngomong bukan makam ya, tapi kita ngomong juru kunci. Tapi juru kunci itu bisa jadi kita ke suatu candi, di situ ada juru kunci karena dia yang membawa kunci pagernya. Ya, saya sebut juru kunci karena kan dia kalau kita ke situ, kenapa ada juru kunci juga mungkin untuk melindungi situ-situ dari hal-hal yang tidak benar. Bisa jadi mungkin ada yang menganggap itu situs yang angker atau wingit atau apa, akhirnya orang ke situ mempunyai maksud yang lain. Gampangannya lah, mungkin bisa juga cari pesugihan atau apa. Nah itu makanya perlu juru kunci untuk membuka kunci. Mungkin kan ada membuka pintu ya. Kalau kunci ngebuka kunci ya. Ya udah, buka pintu yang ada di situ. Nah, kadang kita ke sana juga bukan maksud ziarah, tapi ya kita mau mengunjungi aja, semacam wisata atau apa, dan bisa jadi kita ketemu juru kunci itu secara nggak sengaja. Kita ngobrol dan apa yang dia sampaikan ke kita itu merupakan suatu petuah sebenarnya ya, walaupun kita nggak belum mengenal sebelumnya. Apa yang dia sampaikan itu dari obrolan ini, mungkin obrolan seperti inilah, kita ngobrol biasa, dan dia memberikan petuah-petuah yang pada saat kita mendengar itu, saat itu kita nggak tahu maksudnya. Yang kita lebih ke sekedar kayak dengar cerita. Tapi pada saat kita di rumah, kita pikirkan apa itu, nah baru ketemu jawaban. Atau yang pengalaman mistis lain, misalnya kalau saya pernah ngalamin juga ke suatu tempat biasa lah, tempat kayak ya orang di situ biasanya jalan-jalan atau wisata ya. Tiba-tiba pulang dari situ berapa minggu kemudian, saya juga bisa nulis suatu cerita yang runtut ya, semacam kayak bukan cerpen ya, kayak novel 20 halaman lah bahasanya gitu. Saya bisa membuat suatu cerita detail dan itu berurutan. Nah itu kan pengalaman, itu hal yang metafisika yang mistis ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya
jadi bisa nulis suatu cerita yang cerita itu tidak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba ada di kepala, saya tuliskan, saya coba ingat-ingat alurnya seperti apa. Nah maksudnya seperti itu sih. Nah kalau dari Kang Wira, Mas Dias ini pernah nggak mengalami hal seperti itu? Jadi mengalami hal yang habis dari satu tempat lah, atau ketemu orang atau apa segala macam, orang itu memberi sesuatu mungkin seperti tadi ya, omongan lah, petua lah, atau apalah, info lah yang kita nggak terpikirkan sebelumnya. Ya mungkin bukan. Nah tapi saya harus bagiin dulu, batasin dulu, bukan semacam deja vu ya. Deja vu kan mungkin ya bisa jadi itu kalau kita bicara tanda-tanda untuk wah kamu indigo atau apalah segala macam, bukan itu sih. Kayak lebih ke apa sih, pengalaman metafisika yang mistis yang merubah cara pandang kita, merubah perilaku kita, lebih ke situ. Mungkin dari Kang Wira dulu lah. Kang Dias aja dulu. Kang Dias dulu, Kang Dias. Kalau Gimana Kang Dias? iya, kalau perjalanan, pengalaman dari perjalanan yang udah saya coba lakuin gitu, jalanin. Kalau untuk saya juga nggak tahu sih, mungkin karena saya termasuk orang yang agak lemot itu untuk mencerna sesuatu gitu. Cuma kalau secara langsung yang saya dapetin, yang saya langsung rasain dampaknya itu, saya juga pernah kayak misalkan saya pernah naik gunung gitu ya, Gunung Salak gitu. Ini aneh banget gitu, karena saya belum pernah naik gunung itu turun sendiri dari puncak gitu. Jadi saya ninggalin teman-teman saya sendiri gitu kan, tanpa siapa-siapa gitu. Sampai di tengah jalan tuh saya kebingungan, ada dua jalan gitu kan, ada dua jalan yang saya pikir emang jalan layak jalan gitu, kalian jalan setapak dua-duanya gitu. Karena saya berpikir ngambil kanan selalu benar kan gitu ya, alright gitu. Kanan tuh selalu benar gitu. Biasanya kalau kiri jalan terus, Kiri jalan terus ya. kalau kanan Iya, berhenti. Saya mikirnya pertama kanan gitu. Yang ada di otak saya tuh kanan. Saya mau ngambil kanan. Ketika kaki mau melangkahkan ke kanan, tiba-tiba seperti ada larangan gitu. Larangan di depan saya, di sebelah kanan itu, di balik semak-semak ada suara babi hutan ya. Bisa Kalau kata orang Sunda mah kayak ngasih nyegrok kode gitu. gitu ya. bisa niruin suaranya. Ya kayak gitulah, kayak nyegrok gitu, gimana ya gitu. Akhirnya saya ambil jalur kiri Nah, gitu. kiri jalan terus kan? Ya, berarti? jalan terus sampai akhirnya saya ketemu pipa air pegunungan yang ke arah rumah warga. Dari situ mungkin hikmahnya, kalau saya bablasin ke kanan, entah apa yang akan terjadi, tersesatkah, Bisa masuk muter-muter jurang juga di kah situ. gitu kan, masuk TV kah, masuk koran kah gitu kan, Bisa jadi. dengan berita yang nggak bagus ya. Alhamdulillah masih diarahkan ke jalan yang benar gitu, kiri gitu. Biasanya kiri itu Iya. jalan yang salah harusnya. Atau pernah juga saya sama teman saya waktu itu ke salah satu situs ya di daerah Bogor juga, di tengah perjalanan kita disambut sama Babi hutan. bukan, Oh, bukan. kalau ini alunan suara gamelan. Gamelan Gitu. mana? Musiknya mana? Gamelan Sunda apa gamelan Bali ya ini ya? Saya juga kurang ngerti. Cuman Kalau Jawa Barat Sunda lah. Sunda. Sunda Kalau berarti ya, Bali berarti di Bali. ya, Di Bali. di Bali. Iya, Jawa. nantilah kita ke Bali. Jawa di Jawa. Iya, disambut sama Ingat suara. lagunya apa? Enggak. Nah, Judulnya ya, intinya seperti itu. Ya, itu- Jadi itu. Di tengah hutan gitu kan, di tengah hutan tapi ada suara gamelan gitu. Tapi posisinya berarti udah jauh dari rumah penduduk ya. Udah jauh dari rumah penduduk gitu. bukan suara radio ya? Dan bukan suara radio. Ada yang hajatan kali ya? Atau MP3 bukan? Bukan, kayaknya sih gitu. Ya, jadi ya itu juga aneh lah gitu. Mungkin ada teman yang bilang mungkin emang di dimensi yang lain mungkin sedang ada acara atau apa gitu kan, atau sambutan buat atau kita disambut gitu gitu. ya. Ya bisa jadi seperti itu, Ada tamu datang langsung konser. Iya. langsung konser gitu. Jadi Atau musik pernah dangdut juga ya. kita main ke waktu itu ke daerah Cipanas ya, ke daerah Cipanas Cipanas di mana? Itu Istana Presiden bukan? sebelum ya.
cuma bukan di puncak ya, Oh, bukan iya. di puncak ya. Kita nggak nyampe ke Pila gitu. Trauma ya? Iya, ya kita ke Cipanas gitu kan, ke salah satu waktu itu kita punya apa, pengen neliti menhir waktu itu ya, batu menhir. Sampai di lokasi itu bukit bebatuan itu seperti ada pareidola atau gambaran kayak ini kalau di Naruto ada Hokage yang terpahat kayak gitu, Lagi apaan? pimpinan desa Hokage ya. Kadus. Kepala desa. Kadus. Lah, jangan pakai bahasa Jepang. Kadus. Kades. Jadi itu apa? sama. Kepala dusun. Lurah. Jadi di bukit-bukitnya itu membentuk wajah-wajah yang ya seperti menyambut juga. Kayak gitu. di Amerika gitu ya. Iya, kayak di Apa Amerika sih? Saya gitu. lupa Di namanya. Hollywood ya, di Hollywood kalau nggak. Bukan. Di mana? Ciledug. Bukit apa saya lupa lah. Pokoknya ada lah ya di Amerika yang ada Bukit Duri. wajah-wajah presiden gitu. Wajah-wajah presiden kalau nggak salah. Iya, itu. Ya, Itu ya, full, itu full, yang saya full, bilang di full satu bukit. di Konoha juga ada itu. Di orang-orang Hokage gitu. Itu juga sama di satu bukit terbentuk seperti itu gitu. Kayak entah sugesti saya tapi itu yang saya tangkap gitu. Gambarannya seperti itu. Nah itu pada saat itu kok yakin kalau itu wajah kepala desa? Bukan maksudnya bukan wajah kepala desa tapi wajah seseorang gitu. Oh. Saya menerjemahkannya Sambai- seperti Sambadi gitu. ya. Ya seperti itu. Samban. Gitu. Ya hal-hal kayak gitu sih gitu. Cuma kalau untuk pesannya sendiri kenapa mereka muncul, pesannya cuma satu doang itu yang di puncak, yang di apa Gunung Salak. Kalau saya ngambil kanan berarti salah, kiri benar. Selebihnya sih mungkin banyak pesan-pesan juga yang seharusnya bisa saya tangkap cuma belum ketangkep. Kiri jalan terus. Kiri. Jadi yang Itu lurus, yang dari saya masih. situ aja. Mungkin dari Mungkin kalau yang ke kanan itu Natilang. kena tilang ya. Mungkin di depannya ada polisi lagi razia. Karena waktu itu saya belum bikin SIM. Gitu. Wah, dia belok kiri. Ini ya, Hmm. surat izin mendaki belum Iya. ada SIM kan? Belum ada. Mungkin dari Kang Wira banyak gitu pengalaman Oh. mistisnya. Waktu itu kalau saya sih masih di daerah Bogor juga. Waktu itu Oh, saya ke Bogor. Ikut-ikutan. Ini Bogor mulu sih. Gimana gitu? Oh, belum pernah ya? emang ruang lingkupnya kan di situ. Oh iya, karena mau jauh juga susah kan? Jauh sih ya susah. Market segmennya di sana. Ya waktu itu lagi jalan ke satu tempat, pas di kira-kira berapa ya? Nggak jauh lah Dari mana? Nggak jauh dari mana? dari lokasi yang dituju. Kurang lebihnya kira-kira sekitaran 2 kilo lagi lah, 2 sampai 3 kilo lagi. Itu saya ngeliat sosoknya manusia, wujudnya manusia, kayak kita bilang, wujudnya manusia, pakai baju adat yang saya sendiri juga jujur baru melihat, Ada mana? nggak tahu Hmm. dia pakai baju adat. Dan kalau dicari pas saya cari itu di iya nggak ada. Jadi saya nggak pernah ngelihat ada orang pakai baju seperti itu. Awalnya sih saya cuma berpikir mungkin ada satu pesta adat lah di daerah tersebut, Ada atau hajatan mungkin ya. atau ini tontonan lah Tontonan, yang kayak mungkin kalau di Jawa kayak ketoprak lah ya. Ya, dia pakai baju adat karena saya juga rada aneh gini. Daerah Jabar kok ada yang pakai baju begitu gitu. Ini dari adat mana ya gitu kan? Karena belum pernah lihat. Belum pernah lihat sebelumnya, sama sekali belum pernah Ya, lihat. mungkin bisa jadi memang pakaian adat Sunda tapi yang kita nggak tahu masanya kapan. masanya. Iya. Mungkin bisa jadi juga seperti itu. Karena kan posisi kita di Jabar ya. Nah, pas saya udah nyampe ke tempat yang dituju, biasalah ngopi segala macam gitu kan. Saya ngobrol-ngobrol sama orang sekitar. Dan ternyata memang sosok tersebut itu adalah apa ya bahasanya? Memang yang nunggu di situ. Gitu. Memang yang nunggu di situ. Dan biasanya yang muncul bukan sosok manusia, Hewan. menyeramkan katanya. Oh,
saya juga nggak tahu karena saya juga ke sana nggak ada tujuan macam-macam, ya cuma sekedar ya pengen main aja gitu kan. Nggak nyangka juga sih, tapi ya satu sisi ya ada sisi positifnya, ya bersyukurlah saya masih bisa ketemu dengan orang-orang seperti itu, yang entah itu dari zaman apa ya, dari tahun berapa gitu kan, entah ratusan ribu yang lalu atau berapa ribu yang lalu, kita juga kan nggak tahu karena dari baju adatnya pun beda, bener-bener beda. Tapi oke, tadi kan lebih ke mungkin kalau Mas Dias kayak di pengalaman di gunung, dan dia kan lebih ke memberi, ya kita nggak tahu ya, tapi lebih memberi ke arah yang benar gitu kan. Terus kalau tadi yang melihat sosok itu kan dia memperlihatkan, oh di sini dulu pernah ada nih pakaian adat seperti ini, gitu kan. Tuh ya, jadi mungkin siapa tahu pas latihan pakai itu kan bisa jadi kan. Yang kita nggak tahu kan. Ini ada nggak pengalaman yang kita ngomong tetap yang sama metafisika tadi, yang mistis, yang merubah pikiran kita, bukan jalan hidup ya, pikiran kita, pemahaman kita, atau membuat kita menjadi ibaratnya level pengetahuan, level pemahaman hidup kita menjadi lebih meningkat. Dan itu kita mistis juga sebenarnya, tanpa cuman karena kita ngobrol sama orang terus kita oh ya mengetahui, oh ternyata ini, ternyata saya harus merubah cara pikir saya, perspektif saya terhadap sesuatu seperti itu. Ada nggak kira-kira dari Mas Dia sama Kang Wira? Oh, Ada. Kang Wira ada. Kang dia saja dulu, saya nyusul. Oke, kalau saya sendiri sih sebenarnya saya ini awal-awal atau dari awal dari kecil sampai ngerti dewasa, beranjak dewasa itu termasuk tipe orang yang enggak terlalu percaya dengan hal-hal supranatural, metafisik gitu. Kenapa? Karena saya pikir itu nggak terjamah oleh nalar kita gitu. Nggak masuk logika ya? Iya, nggak masuk logika dan susah untuk dibuktikan gitu. Mungkin lebih tepatnya yang waktu itu sempat dibahas. Jadi kalaupun kita ngobrol dengan orang yang, mohon maaf, saya belum mengalami, dianggap gila kan. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai dulu tuh saya punya teman juga gitu yang emang dia bukan berkecimpung, cuma emang dia juga punya ketertarikan dengan dunia metafisika gitu, dan sering ngajak ngobrol sampai saya tolak segala macam karena saya bilang percuma ngobrolin hal kayak gitu karena nggak bakal bisa masuk ke logika gitu, nggak bisa diterjemahkan juga gitu. Tapi entah kenapa mungkin yang kemarin di konten beberapa saya sempat bahas juga, ternyata algoritma alam ini mempertemukan kita dengan apa yang seharusnya kita berada di situ, di habitatnya. Dan sampai akhirnya saya ketemu dengan komunitas, di dalam komunitas itu saya ketemu teman-teman yang bisa menerjemahkan metafisika atau apapun itu dengan logika gitu, dan itu yang membuat saya tertarik dengan supranatural ataupun metafisika, karena beberapa dari kejadian-kejadian yang dialami itu emang masuk logika juga gitu. Yang lebih interestnya lagi yang berhubungan dengan metafisika ini adalah sejarah masa lalu yang bisa kita gali lewat metafisika gitu. Tapi kan kita harus merupakan masalah. Iyalah Iya, dangdut diwai. jangan kau ungkit, jangan ingatkan. Nunggus. Dari Kang Tatang ini, Kang Mira. Apa ya? Kalau saya sih lebih banyak gini. Apa yang merubah pengalaman metafisika itu, entah bertemu orang, entah menemui sesuatu yang merubah pola pikir kita. Nah, saya sih lebih banyaknya ketemu dengan orang-orang yang memberikan tunjuk, orang yang
dia mengarahkan saya ke sini gitu kan. Nah, dengan berjalannya waktu sampai akhirnya mengalami hal-hal yang seperti itulah. Dan Artinya apa? Seperti apa? Jadi dilihat orang nih, banyak belum, tapi dilihat orang seperti itu lah. Jangan bikin ya yang bingung orang bisa loh. dibilang di luar logika lah, di luar logika gitu. Iya, kan? Yang seperti kan dia tadi cerita, dan apa ya, setelah Apa yang berubah? yang merubah menjadi gini, banyak pesan-pesan hidup yang saya dapat. Kita tuh harus bisa mengalahkan diri sendiri, jangan Jangan sedih mas. Kok jadi sedih? Ini konten Udah kelarut ini lah. iya, Kelarut jangan sedih. larut. Ini mah biasa aja. Biasa aja. Jangan ya saya gini lah, boleh suatu mengenal- perjalanan itu akan mengajarkan kita lebih ke belajar dengan diri sendiri. Jadi belajar dengan kesalahan-kesalahan, belajar dengan alam juga ada. Jadi lebih ke kita ya bisa dibilang harus lebih waspada. Mungkin maksudnya ada beberapa perjalanan yang merubah tujuan hidup. Ya, Yang tadinya selama ini mengejar apa, Hmm. tiba-tiba semakin kesini semakin banyak masukan yang positif, akhirnya mencari yang lebih baik. ya intinya sih seperti itu. Jadi sedih Ya, saya bingung sih, enggak, saya bingung Jadi sedih merangkai kita. katanya nih. Intinya sih sedih. dengan pengalaman-pengalaman yang ada jadi Sepertinya berubah pengalamannya pahit ya. pandang lah, Iya. berubah Berarti- cara pandang kita lah. Untuk mengingat pengalaman hidup masa lalu kayaknya sedih juga. Pengalaman nafasnya kayaknya pahit gitu, Pahit, sedih gitu untuk Iya. diceritakan gitu. Sampai dia nggak bisa untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Ini bener, kayaknya sedih banget. Ya mungkin dulu banyak salah, akhirnya ketemu dengan orang-orang yang bisa dibilang Lebih salah lagi. dulu ya dia lebih banyak salah daripada saya, tapi kita banyak sharing, banyak wejangan lah, dan apa ya, bisa dibilang banyak belajar lah. Mungkin Anda jadi kalau Kang Bia sendiri sampai saking sedihnya ya, saking pahitnya, sampai apa yang udah dialamin udah merubah hidup sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sedih karena gimana ya, untuk hal-hal seperti ini kan kita nggak bisa ngobrol dengan orang-orang yang beda pemahaman gitu kan. Jadi pengalaman mistisnya Jadi itu kayak apa ya, yang kita alamin mistis-mistisnya udah kita telan sendiri. sedih gitu ya. Pengalaman Gitu. mistisnya, metafisika yang mistis apa? Sedih gitu. Ujungnya kan gitu kan ini. Sedih kalau diceritain loh. Sedih kan diceritain. Padahal ini konten butuh cerita. Beberapa hal yang metafisika itu kadang bikin kita merubah pola pikir kita, bikin kita ya kadang ada sampai nggak bisa kita ungkapkan karena mungkin dulunya kita sadar kalau kita salah, apa yang kita jalanin itu salah, hanya ego yang ada. ego yang di diri kita. Setelah menemui hal-hal mistis, menurut saya mistisnya adalah yang tidak bisa diungkapkan tadi, kita sadar bahwa kita salah, kita berusaha merubah. Sebenarnya lebih ke situ sih. Kalau kita bicara pengalaman metafisika yang mistis, seharusnya memang membuat kita berubah. Ya. Berubah bukan dalam arti berubah untuk kita jadi Orang hebat enggak. orang hebat, kita jadi sombong, jadi kita merasa lebih tinggi dari yang lain, tapi lebih ke mistis bahwa kita banyak kekurangan, apa yang harus kita perbaiki. Mungkin seperti itu ya. Ya, Jadi kita harus perbaiki
hidup kita, perilaku kita. Karena setiap orang kan pengalamannya beda-beda ya. Ya, Yang tadinya mungkin orang itu egonya tinggi ya kan atau apa gitu, dengan perjalanan ini ya bisa merubah dirinya. jadi pengalaman mistis itu lebih ke metafisika yang mistis, ujungnya adalah kita refleksi pada diri kita sendiri sih. Seharusnya seperti itu mungkin. Ya. Merefleksikan apa yang udah kita jalanin, apa yang salah ya kita nggak ulangin lagi. Ya. Dan kalau kita memang menemukan jalan yang benar ya udah go ahead lah, ibaratnya kita jalanin aja seperti itu. Lebih banyak merenung dengan kesalahan itu bagus untuk memperbaiki diri. Keren nih kalimatnya, udah itu aja. Bagus. Udah jangan tambah Udah. lagi. Keren, Nanti ini jelek. Ini Nah. salah satu kalimat yang baru kali ini saya dengar dari Kang Wira. Bisa diulang nggak? Coba tadi apa? Oh, Inilah fungsinya konten gitu, Iya. untuk menangkap sesuatu Boleh. yang jarang tertangkap. Jadi gini, Pak Musa, ini fungsinya kita ngobrol gini didokumentasikan. Kadang kita lupa, habis kita ngomong apa itu lupa. Ini fungsinya seperti ini. Karena kadang yang kalau kita ngomong gini kan, yang tiba-tiba terpikir, disuruh ngulangin lagi juga udah lupa gitu kan. Karena itu memang belum kepikir nggak direncanakan ngomong apa, beritanya lagi lupa tadi ngomong apa, ya anggap aja itu asal dia yang ngomong lah ya. Dia nggak ngomongnya secara nggak sadar lah ya, itu aja sih. Banyak yang kita ngomong nggak sadar, tiba-tiba ada orang bilang, wih, tumben lu ngomong bener. Misalnya kan gitu kan, tuh ngomong bener. Hah, ngomong apa? Udah lupa. Nah itu baru nggak sadar sebenarnya. Kalau sadar juga ngomongnya juga nggak benar, tapi begitu dia nggak sadar malah jadi benar. berarti bagusnya nggak sadar ya. Nggak sadar. Kita kalau orang bilang ketempelan astral, gitu. Asalnya pas asal yang bijaksana, gitu kan, bukan asal yang nggak benar. Jadi semoga Kang Wira ini lebih sering ketempelan asal yang bijaksana, gitu aja sih. Jadi lebih jadi orang bijaksana, dilihat orang berubah nih, udah orang berubah gitu kan. Jadi mungkin kita doakan di kedepannya Kang Wira ini lebih banyak ketempelan ya. Lebih banyak ketempelan, asal-asal yang dari ya kita asal also aja, Ya. lebih bijaksana gitu kan. Jadi Emang astral ada yang usul. asal nggak ada. Ada. Ya, anggap aja ada yang also ya. Ada yang PR also. loh. Itu kan PR nanti kita buka Ke DNA lah gitu larinya. kita buka suatu hal yang saya juga nggak sadar juga tadi ngomong apa kan. Nah, ini itu Nanti kita lihat rekamannya deh. kita lihat rekaman, nanti kita akan kupas hal itu. Berarti ini Mbak Kaca ketempelan juga ya? Bisa Enggak. jadi. Tempelan koyo. Saya dari kan dari bertiga ini dari tadi yang bijaksana saya sih kalau ngomong kan. Jadi nggak mungkin ketempelan. Saya masih ingat juga mau itu. Mungkin ini ya. Mungkin ada tambahan. Tadinya sih bijaksana sebenarnya, terus ketempelan yang sombong, asal sombong, jadi sombong barusan. Saya nggak sombong sih ya. Cuman dibandingkan yang lain mungkin saya lebih bijaksana Ada. untuk hari ini. Mungkin untuk saat ini bijaksana. Untuk konten yang ini, Cuk untuk gimana? Setelah konten ini jadi bijaksana ntar. mungkin untuk konten berikutnya lebih bijak sini karena saya ada di sini kan. Kalau bijaksana saya ada di sana. Jauh. Jauh ya. Ya, jauh. Jadi gimana? Jadi gini, tadi kan lebih ke apa yang kalau kita mistis tadi, saya ulangin lagi tuh, kita merubah hidup kita aja. Jadi kalau saya saran saya sih jangan dihubungkan dengan sesuatu yang wah akhirnya mistisnya jadi bukan mistis yang berlogika ya, tapi mistis yang di luar logika itu yang ya kita sih berusaha hindari itu. Halu-halu receh. Nah lebih ke maaf ini lebih ke halu ya, ke halusinasi kita udah mulai mungkin terlalu tinggi atau ini bukan menggurui, cuman ini kan apa yang ada di pemikiran kita lah sebenarnya, kenapa kita untuk mengambil
topik yang pengalaman metafisika yang mistis. Mungkin cukup itu dulu, silakan ditutup. Nggak ada Kang, berat. Kang Wira, Tinggal nutup doang. Kang Wira sebagai host yang menutupnya. Nanti udah jangan lupa amplopnya ya. Saya di amplopin Belum kita maksudnya. belum punya amplop Mas. Saya juga butuh amplop soalnya. Buat kondangan. Buat kondangan, amplop kosong. Besok kan hari Minggu, kondangan. Hari ini hari Kopi ya, Minggu. kopi. Hari Minggu banyak kondangan biasanya. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk saat ini cukup aja sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Besok Kapan ya? ini udah mau jam 5 Oh, pagi besok ya, soalnya, oke. besok. Besok kita lanjut lagi di channel kita, channel Jiwa Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namaste, Salam, salam sejahtera.